Sobat Podcast FEB, balik lagi sama Podcast FEB. Nah, kali ini kita bareng salah satu narasumber hebat nih di UPN. Boleh dikenalin dirinya dulu, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya Mbak Tias. Oke, Mbak Tias, nama saya Fadli. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan saya di Ekonomi Syariah. Selain sebagai dosen, saya juga aktif ya. Beberapa kali meneliti dan juga pengabdian masyarakat saya terkait dengan industri halal, Mbak Tias. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, kenapa sih Bapak milih buat terjun ke daerah ke industri halal itu sendiri? Oke, baik, makasih. Bagus banget sih Mbak pertanyaannya. Jadi memang pada awalnya ketika saya pertama kali ke UPN ini, memang fokus saya itu di ekonomi syariah umum, gitu ya. Tapi setelah saya melihat beberapa tren terakhir sekitar 5-10 tahun terakhir ini, memang industri halal itu sedang hype, ya. Bukan cuman kan selama ini kita tuh cuman biasanya ya orang Indonesia nih cuman melihat halal itu cuman makanan aja. Iya, biasanya dari logonya halal gitu. Nah, iya. Tapi sebenarnya semua sektor gitu ya itu bisa halal gitu ya. Baik nanti di industri halal tuh ada kayak pariwisata halal, kemudian fashion halal gitu ya. Kemudian pakai skincare kan? Skincare, make up, itu juga halal gitu sih Mbak. Kira-kira nih Pak, yang bisa nyetusin kalau itu tuh halal itu dari mana? Dari MUI kah atau kayak gimana kalau misalnya yang ngasih label halal ini sih? Oke, kalau terkait halal jadi gini. Memang dulu Indonesia ini belum punya satu badan ya, satu badan, satu lembaga yang benar-benar khusus ke halal gitu ya. Tapi sekarang ini kita sudah punya ya, dia badan sendiri, tadinya masih di bawah Kementerian Agama gitu ya. Ada namanya BPJPH gitu ya. Jadi BPJPH nanti dari proses hulu ke hilirnya nanti dilihat, didampingi oleh BPJPH, maka terbitlah sertifikat halal. Nah, sertifikat halalnya tetap yang nerbitin BPJPH gitu ya. Tapi melalui prosesnya gitu itu ada emang DSN MUI dan sebagainya. Jadi memang halal gitu ya. Halal sekarang itu sudah lebih. Jadi kalau halal sendiri ya, kalau kita ngomongin halal sendiri ya, selama ini kalau kita tahu halal itu cuman aman gitu ya. Tapi nggak semata-mata nggak cuman aman aja sih halal gitu ya. Bisa dia itu harus bersih. Kalau kita di makanan consumable lah, benar-benar. Ya, jadi bisa dikonsumsi gitu, dan juga bisa di-trace Mbak. Jadi bisa kelihatan tuh Mbak Tias. Jadi misalnya, oh iya ya, ini tuh halal, oke lah di ayamnya halal, tapi pemotongannya gimana halal jadi enggak? Dari awalnya itu ya Pak. Jadi nggak cuma tentang produk akhirnya kayak gimana. Tapi kan kalau misalnya kita kepikiran halal itu pasti pikirnya buat umat muslim ya Pak. Yes. Nah itu kira-kira Bapak milih ke bidang ini tuh gara-gara ngelihat Indonesia emang cakupannya banyak umat muslim atau gimana Pak prospek ke depannya? Oke, baik. Nah ini dia nih terkait dengan halal ya. Halal tuh sebenarnya nggak terbatas buat umat Islam aja gitu ya. Karena sekarang halal itu jadi misalnya kayak Mbak Tias nih, Mbak Tias pakai skincare lokal yang sudah halal nih, misalnya ya. Ya mereknya banyak lah ya, saya nggak mau nyebut merek lah ya. Nanti saya endorse gitu ya. Soalnya kita belum ada yang masuk nih. Kalau ada yang masuk boleh nih gitu kan. Jadi kalau apa namanya tadi skincare atau makeup halal gitu ya, berarti dia juga otomatis harus sudah terdaftar BPOM gitu. Jadi BPOM dulu baru bisa halal gitu. Jadi halal nggak akan bisa terbit kalau BPOM-nya belum. Nah jadi halal ini sebenarnya semata-mata cuma untuk melindungi konsumen. Jadi konsumen lebih percaya lah ya. Trusted buat milih produk itu ya Pak. Yes, benar banget. Kalau gitu itu kan tadi industri skincare ya Pak. Kalau misalnya di makanan nih, kita kan kalau nyari misalnya samyang pas masuk itu kan pas awal-awal juga orang-orang nyarinya ini halal nggak, ini halal nggak. Kira-kira kalau misalnya di bidang food and beverage itu cuan nggak sih Pak tentang halal ini nih? Waduh, kalau ngomongin masalah cuan pasti cuan banget. Saya juga beberapa kali neliti ya, ngeriset gitu ya. Ada nggak sih pengaruhnya gitu ya antara pendapatan sama sertifikasi halal? Ternyata ada banget gitu ya. Jadi memang ada pengaruh dari semakin barangnya itu tersertifikasi halal gitu ya. Jadi orang-orang apalagi khususnya UMK ya. Jadi UMK tadi
ketika udah ada label halal, jadi orang-orang tuh mau datang buat beli. Oh iya ya, itu udah halal lah, udah aman lah, minimal saya nggak sakit perut nih kalau makan gitu kan. Gitu sih, ya. Tapi pasti. kan UMKM ini kan buat ngambil label halal itu mungkin prosesnya agak sulit ya Pak ya. Nah itu tetap harus ngelewatin prosedur kayak gitu dulu atau kayak gimana Pak konsepnya kalau misalnya dari UMKM kecil gitu mau ngurus halal itu sendiri? Oke, baik. Nah jadi gini, ceritanya tahun 2026 gitu ya, pemerintah tuh ngeluarin satu mandatori, satu keputusan bahwasanya tahun 2026 UMK, usaha mikro dan kecil gitu ya, usaha mikro dan kecil itu wajib banget nyantumin sertifikasi halal ya. Nah pemerintah bukan cuma ngewajibin aja, pemerintah ngasih stimulus gitu ya. Stimulusnya pemerintah kasih ada satu program namanya Sehati ya, sertifikasi halal gratis. Jadi itu 0 rupiah tuh. Jadi dibantu Pak UMK. Bener, UMK ya, UMK. mikro dan kecil. Khusus UMK. Ya, kalau yang sudah menengah apalagi yang gede, ya kayak yang punya gerai-gerai banyak misalnya, kalau dibantuin kan ya, jadi UMK itu emang tetap dia disubsidi, ya mereka dibayar. Jadi nanti melalui proses, jadi ada 2 proses. Yang pertama proses reguler gitu ya. Reguler ini artinya nanti ada penyelia dan sebagainya gitu ya, dan ada juga self declare. Jadi maksudnya dia mendeklarasikan, oh iya bahwasanya misalnya cilok yang saya jual gitu ya, kan UMK misalnya cilok lah ya, cilok yang saya jual ini udah halal loh. Nah nanti ada pendampingnya, pendamping halalnya gitu ya. Nah nanti pendamping halalnya itu dikasih insentif, ya dikasih bayaran per pelaku usaha gitu ya. Nah pelaku usahanya nggak ngeluarin apapun gitu ya, cuman benar-benar mendeklarasikan dia harus nge-state bahwasanya barang-barangnya segala macam. Nah tadi pendamping tadi harus datang, harus melihat prosesnya. Bantu UMK-nya itu sendiri. UMK tadi akhirnya cuan lah, insya Allah lah, gitu ya. Mungkin buat UMK itu sendiri banyak yang belum tahu kali ya Pak ada konsep ini dibantu mungkin dari pemerintah. Itu kira-kira universitas atau fakultas sendiri tuh ngebantu nggak sih Pak buat sosialisasi ke arah sananya gitu? Oke. Jadi memang terkait dengan UMK yang belum tahu ya. Jadi sekeliling kita aja nih, ini banyak UMK yang memang belum tersertifikasi halal ya. Nah, fakultas gitu ya, dalam hal ini kita fakultas lah ya. Fakultas melalui universitas. Jadi di UPN sendiri udah punya loh lembaga. Iya, ada halal centernya, tapi memang belum bisa menjadi pendamping gitu ya. Kita baru mengadakan edukasi terkait literasi gitu ya, penyuluhan dengan Abdi Masjidnya juga beberapa kali melakukan pengabdian masyarakat yang memang dibantu sama kampus gitu ya pendanaannya gitu. Nah ini untuk apa? Untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwasanya ada loh nih sertifikasi halal gratis. Ayo diikutin karena tadi mandatori 2026 gitu ya, 2026 tahun depan ya. Iya. 2 bulan lagi berarti ya lah ya. 2 bulan lagi ya. Hitung hari. Gitu. Jadi di 2002 tapi bulannya bulan Oktober lah. Oktober 2026 ini wajib seluruh UMK itu men-state bahwasanya barangnya itu halal kalau mau dijual. Oh gitu. Berarti universitas sama fakultas ini juga bantu spread awareness ke UMK itu sendiri. Banget. Gitu Pak. Tapi kan kalau misalnya halal ini nggak cuma melulu di Indonesia doang kan ya Pak? Yes, benar. Nah ini kira-kira gimana sih perannya ke internasional itu kayak gimana? Bisa dibawa ke kancah internasional atau kayak gimana Pak? Apa cuma bisa di negara yang mayoritas muslim gitu? Oke. Itu juga pertanyaan bagus banget ya. Jadi memang konsep halal gitu ya. Konsep halal ini sekarang itu sudah jadi tren global. Jadi di dunia ini sudah bagus lah tren halal gitu ya. Jadi setiap negara ya, itu kalau kita ngomongin masalah pariwisata deh ya, pariwisata halal tuh banyak negara, apalagi di kawasan Asia ya, walaupun kita lihat lah mayoritas Jepang ya, Jepang mayoritasnya agamanya apa ya? Jepang kayaknya ini deh Pak, ateis. Oh ateis, ya, oke. Ya jadi ya, let's say itu kita ngomong bukan muslim lah ya. Tapi Jepang sendiri tuh punya web ya. Jadi halal trip ke Jepang gitu ya, itu ada webnya sendiri. Jadi memudahkan orang Islam gitu ya, orang-orang Muslim di kawasan Asia gitu ya, ataupun ya orang-orang Eropa kan banyak juga tuh yang ada juga lah yang orang-orang yang Islam. Jadi kalau ketika mau jalan-jalan dia ke Jepang, jadi gampang nih. Oh, kalau saya mau makan ramen halal gitu ya. Soalnya ke tempatnya kan kadang gitu. ini apa, dia jualannya misalnya sapi panggang, tapi proses pemotongannya tuh nggak halal, makanya dibantu sama ini halal ini. Benar banget. Ya tadi prosesnya Mbak Tia, sebenarnya prosesnya, kemudian bahkan
kalau kita ngomong ya ada binatang lah. Binatang tuh babi tuh banyak turunannya ya. Turunannya misalnya kuasnya apa namanya bulunya tuh bisa dipakai buat jadi kuas gitu-gitulah ya. Nah, yang kayak gitu-gitu ya. Halal ini memastikan proses tuh semuanya tuh dari hulu ke hilirnya benar-benar halal, gitu. Iya. Berarti kalau kayak gitu ada lembaga pusat yang ngasih halalnya ini gitu ya Pak, nauin di semua Iya, negara. ada di negara, di setiap negara nih ada, gitu. Setiap negara emang ada konsilnya, apa ya, ada otoritasnya gitu yang menaungi. Ya tadi kayak di Indonesia ada BPJPH. Kalau kita yang terdekat sama kita ada di Malaysia itu ada Jakim, gitu. Jadi memang setiap negara ini punya standar masing-masing, gitu. Punya badan yang standarisasi. Makanya kalau misalnya Mbak Tias gitu ya jalan-jalan misalnya ke Jepang gitu ya. Ada snack-snack gitu ya. Oh, ada logo halalnya nih, gitu kan. Ya walaupun logo halalnya bukan kan kalau Indonesia ini wayang nih logo halalnya kan. Kalau di sana tulisan halal gitu. Nah, tapi itu dikeluarkan sama otoritas sana gitu. Bahwasanya bener ini untuk orang Islam aman gitu lah ya, bisa dimakan. Tapi standarisasinya tetap sama ya Pak semua negara. Ya, itu diusahakan sama, memang standar. Misalnya makanan-makanan yang tidak boleh gitu. Ada apa aja, misalnya kayak tadi kita ngomong beberapa hewan gitu yang nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi memang misalnya kalau kita ngomongin ke daerah kutub gitu ya, ke daerah-daerah dingin gitu ya, memang standar halal untuk alkoholnya mungkin berbeda. Karena memang tujuannya dia minum alkohol tuh bukan kayak kita kan, wah kita tuh pengen gitu kan, pengen seneng-seneng gitu. Ya, nah ya? Itu benar gitu. gitu. Mungkin beda negara agak regulasinya berbeda. Yes, benar. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri nih, kenapa sih milih buat nekunin industri halal ini sendiri gitu Pak? Kan cabang di ekonomi syariah tuh banyak gitu. Yes, ya banyak banget sebenarnya cabang di ekonomi syariah, mau ke keuangannya, mau ke misalnya ke lembaganya gitu ya, lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Nah, saya ngelihat banyak banget sebenarnya yang bisa dilakuin, dikembangin, diriset gitu ya dari industri halal gitu ya. Jadi terkait dengan minat seseorang, bagaimana tadi sertifikasi halal, kemudian jaminan halal, itu kayaknya masih banyak yang belum dieksplor gitu ya. Jadi apalagi kampus kita ini kampus bela negara lah ya, kampus UPN bela negara gitu lah ya. Ini salah satu salah satu cara saya sebagai dosen yang bernaung di UPN Veteran Jakarta, bagaimana sertifikasi halal itu bisa nantinya berdampak kepada bela negara, gitu ya. Jadi semakin kita kan jadi gini ya. Tadi ada beberapa riset yang ngomong bahwasanya sertifikasi halal itu berpengaruh terhadap pendapatan UMKM gitu ya. Oh, bagaimana cara kita naikin ya sustainability orang gitu ya. Kan banyak tuh ada SDGs ya, kita tahu SDGs ya. Jadi untuk misalnya kita ngilangin poverty, ngilangin kemiskinan orang gitu ya, ngilangin kemiskinan sebuah komunitas gitu ya. Ya tadi dengan naikin tingkat pendapatannya, pendapatan hariannya. Salah satunya tadi dengan sertifikasi halal, nanti harapannya bisa banyak membantu UMK tadi untuk bisa terus sustain berjualan dan juga dapat pendapatan yang banyak gitu. Tadi kan Bapak juga sempat mention kalau misalnya banyak riset-riset terkait halal ini sendiri di ekonomi ya Pak. Kira-kira Bapak sendiri itu pernah nggak atau ngeriset tentang halal ini sendiri, atau mungkin pernah nulis artikel atau jurnal gitu Pak? Waduh, kalau jurnal ya lumayan banyak lah ya, lumayan banyak jurnal-jurnal saya yang sudah saya tulis terkait dengan halal ya, industri halal. Nah, yang terbaru kebetulan juga sudah dibantu sama, saya juga bawa nih hari ini nih ya, iya, Pak. Bukunya ya. Saya udah bawa bukunya. Oh, Bapak nulis juga. buku juga berarti? Nulis buku, benar. Nih, buku ekonomi industri nih guys, halal. kalau mau lihat diterbitinnya sama Erlangga ya Pak ya? Sama penerbit Erlangga. Jadi iya. udah ada di toko buku, udah bisa kesayangan kalian. Yang di G itu guys bisa dibeli ya. Bisa. Nah, di sini saya coba tawarin konsep-konsep nih di sini. Iya. Jadi ada beberapa di industri halal yang tadi saya bilang ya, bukan cuman makanan aja. Kan selama ini orang makanan halal. Iya, mikirnya langsung makanan labelnya. Food and beverage aja, makan minuman aja. Tapi di sini saya ngomongin bahwasanya pariwisata itu bisa halal. Nah, tapi pariwisata yang kayak gimana sih yang dibilang halal? Konsepnya gitu ya. Kayak gimana ya Pak ya? Nah, di sini ada. Kemudian ada hotel ya. Hotel kalau kita sekarang tahu lah beberapa misalnya hotel ya, ada Oyo Syariah kayak gitu kan, ada Upredor Syariah kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tapi masih rancu ya Pak konsepnya. Nah, benar. Ini konsepnya di sini ada. Kemudian ada fashion gitu ya. Apakah semua baju muslim itu bisa dibilang halal fashion? Nah, ternyata enggak juga gitu. Ternyata memang harus ada kriteria-kriterianya gitu ya. Banyaklah di sini. Ada juga terkait dengan rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang udah tersertifikasi syariah loh. Paling deket dari kita ini, nggak deket juga sih ya.
misalnya kita kan di daerah Pondok Labu lah ya. Paling dekat kalau kita ke selatan dikit ke Ciledug. Kalau kita ke Ciledug ya, bukan rumahnya. Bukan. Di Ciledug misalnya ada Sari Asi, itu Sari Asi udah tersertifikasi halal. Itu banyak rumah sakit yang sudah memang tersertifikasi gitu ya halalnya. Kemudian farmasi, obat-obatan gitu ya. Obat-obatan tuh ada yang sudah, bahkan sekarang kalau teman-teman kena luka gitu ya, adalah obat luka lah, saya nggak mau nyebut merek lah ya. Yang obat coklat luka, itu ya Pak ya? Benar. Itu ada yang sudah tersertifikasi halal, ada yang belum. Oh ternyata gitu. ada yang belum halal juga? Ada, bahkan beberapa misalnya obat apa ya, kalau ini bukan merek dagang, paracetamol bukan merek dagang kan bukan. ya? Jadi kayak paracetamol itu juga ada beberapa yang sudah sertifikasi halal, ada yang belum. Nah di sini coba saya jabarkan terkait dengan konsep-konsepnya itu ya, dan juga bagaimana industri halal ini ternyata bisa lebih berkembang dengan banyak dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga lembaga keuangan syariah gitu. Jadi kayak kita ngomongin bank-bank syariah gitu tuh bisa ngedukung ke sana gitu sih. Jadi Bapak concernnya nulis buku ini supaya lebih terperinci gitu ya Pak tentang halal, apa sih definisi halal itu di semua industri. Nah kira-kira Bapak nyusun buku ini tuh bareng sama siapa Pak buat drafting atau publishingnya? Oke, saya ini sebenarnya nulis ini saya berdua sama dosen ekonomi syariah juga Pak Prima gitu ya. Saya menulis ini gitu ya, kita berdua coba kumpulin dari riset-riset. Ini lumayan agak lama sih, agak prosesnya ya setahun, hampir 2 tahun lah kita riset. Oh dari 2 tahun yang lalu Pak berarti? Ini terbit di 2025. Kita risetnya berarti dari tahun 2023an lah, 2023. Lumayan lama ya Pak berarti? Lumayan, karena risetnya tadi saya bilang, risetnya nih luas, dalam gitu ya. Kita coba mendalami, jadi ya tadi kayak misalnya makanan minuman itu kita cari dari hulu ke hilirnya. Sebenarnya konsepnya kayak gimana sih? Gitu. Jadi karena cakupannya luas, Bapak rangkum jadi satu buku ini yang mempermudah buat kita memahami konsep halal gitu ya Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak kesulitan Bapak nih buat nulis buku ini selama 2 tahun kan tadi Bapak bilang buat riset? Ya jadi gini, mungkin kan 2 tahun tuh riset yang nggak sebentar ya. Ya cukup lumayan agak lama riset terkait dengan buku. Jadi sebenarnya masalahnya jauh lebih tebel dari buku ini. Oh iya. Gitu ya, masalah terkait dengan industri halal lah ya, konsep-konsep ataupun masalah. Tapi kami gitu ya, saya dan juga Pak Prima ya gitu ya, itu coba menyederhanakan yang tadi agak kompleks gitu ya, menyederhanakan ke satu buku gitu ya. Bagaimana buku ini nanti bisa teman-teman terima gitu ya, teman-teman pembaca terima gitu ya. Yang di buku ini jadi kalau kita mau ngomongin masalah industri halal ini bukan cuman hukum ya, hukum halal haram enggak gitu. Tadi konsep dari pariwisata sendiri, pariwisata halal itu yang kayak gimana? Jadi per subbabnya beda ya Pak, ada bank, ada pariwisata gitu-gitu. Jadi kita bacanya udah mudah dengan konsep yang udah dikemas sama Bapak di buku ini. Iya. Gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak pesan Bapak nih buat konsumen halal dan juga buat dosen-dosen itu buat berkarya selanjutnya? Oke, buat para konsumen ya, berarti teman-teman lah ya. Benar, saya juga konsumen juga dong, berarti kan. Saya kan konsumsi teman-teman juga. yang nonton kan juga konsumsi halal pasti. Konsumen yang halal ya, untuk teman-teman gitu ya. Saran saya sih ya, lebih cerdas memilih produk gitu ya. Kalau kita sudah milih produk yang halal ya, produk tersebut berarti bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Baik dari sisi produknya, proses pembuatannya, semuanya bisa dipertanggungjawabin gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Nah kita sebagai konsumen cuman harus cerdas gitu ya. Kadang-kadang kan ada nih orang yang impulse buying, maksudnya beli karena FOMO, misalnya kan. Biasanya Gen Z tuh pakai gitu. Saya gitu. Iya, boleh lah ya. Ya jadi misalnya nih ada make up baru nih, tapi ternyata kandungannya nggak sesuai. Asal jual aja mungkin murah kali ya Pak. Bener. Bahkan ada beberapa kasus gitu ya. Ya tadi beauty vlogger kesayangan teman-teman itu cuma endorse doang gitu ya. Jadi kalau ada masalah dia nggak tanggung jawab ya Pak. Jawab. Orang bukan produk saya kok. Dia cuma ngebantu publish produk itu. Yes, benar. Jadi banget. balik lagi ke customernya harus pintar-pintar dalam memilih produk itu sendiri. Benar. Dan untuk dosen nih, bukan cuma dosen aja ya. Jadi untuk peneliti juga orang-orang yang memang berkecimpung dalam industri halal ya, kita harus terus berkarya gitu ya. Kita harus terus berkarya gitu ya. Kita harus terus meneliti gitu ya demi memajukan industri halal, karena masih banyak sebenarnya di industri halal ini yang belum diekspos gitu ya. Masih banyak di industri halal tadi gitu ya, baik dari kalau kita ngomongin yang sangat umum sekali makanan minuman sampai tadi yang teman-teman mungkin
teman-teman peneliti belum banyak meneliti terkait dengan rumah sakit dan sebagainya gitu ya, rumah sakit halal, rumah sakit syariah gitu ya, ternyata masih banyak gitu ya. Karena memang tujuan kita, ya tujuan Indonesia ini pengen banget nantinya pengen jadi pusat halal global di dunia gitu ya. Dengan Indonesia ini sekarang menempati nomor 2 di dunia gitu ya, terkait dengan di SGIA. SGIA ini dulu pernah lah sempat agak rame gitu ya ketika debat presiden gitu ya. Ini badan atau apa, Pak? SGIA itu sebuah report. Jadi sebuah laporan gitu ya. Itu yang dipublikasikan oleh Dinar Standard gitu ya. Jadi memang dia tuh ngerating nih negara-negara mana saja yang bagus industri halalnya. Nah, kita alhamdulillah banget nih tiap tahun naik terus gitu ya. Nah, kita memang pengen jadi top global. Jadi selama ini nih Indonesia masyarakat ya khususnya kita cuma jadi konsumen biasanya gitu ya. Kita belum bisa menciptakan pasar, tapi kita jadi pasarnya. Iya. Gitu kita ya. cuma konsumsi aja apa yang nggak menghasilkan. Benar. Gitu. Jadinya gimana Pak? Buat peran-peran buat dosen atau akademisi lain ending? Iya tadi terus berinovasi, terus coba keluarkan inovasi baik melalui riset maupun pengabdian ke masyarakat, bisa dengan kita mengedukasi gitu ya terkait dengan industri halal ya. Karena tadi tujuan di 2045 tadi Indonesia jadi pusat halal global gitu ya. Dunia ini kiblatnya ke Indonesia gitulah ya. Ini ya semoga tercapai gitu sih Mbak. Jadi biar ini semua tercapai perlu juga peran dari konsumen, terus habis itu akademisi dan juga dosen-dosen. Bener banget. Dan juga masih banyak hal-hal yang bisa dieksplor terkait hal ini. Bener. Gitu aja kali guys pembahasan untuk podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman FEB.